94,40 Almi Radio, your favorite information and music station. Halo, selamat pagi Sobat Mi. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bareng gua, Ali Maulida di program Kopal Konsultasi Kesehatan Mental. Buat kamu yang mau konsultasi tentang masalah kesehatan mental yang lagi kamu alamin, bisa banget kirim keluhan kamu ke nomor 0821 2288 7921. Membahas mengenai kesehatan mental nih Sobat Mi. Masih pagi gini ada gak sih yang udah berdebat sama pikirannya sendiri? Takut merasa gagal, insecure dengan pencapaian orang lain. Sebenarnya rasa takut ini tuh wajar Sobat Bi. Tapi jangan biarin rasa takut ini terus ada di dalam otak lu. Dan jangan sampai lu malah benci sama diri lu sendiri. Kayak lirik lagu dari Si Lemah Ren. Si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya. Jangan kau benci dirimu. Rasa tidak percaya diri atau insecure tidak melulu soal fisik Sobat Mi. Seperti yang dirasakan oleh Kak Nirwana Sari yang udah ngirimin permasalahannya nih ke kontak kita. Yaitu, Kak, aku sering banget ngerasa takut gagal dan insecure sama pencapaian orang lain. Bahkan ketakutan itu sampai bikin aku susah untuk tidur. Solusinya gimana ya Kak? Mungkin pertanyaan dari Kak Nirwana Sari ini mewakilkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana. Karena banyak banget nih Sobat Mi yang merasakan hal ini. Oke, sekarang gue bakal ngebahas lebih lanjut mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Kak Nirwana Sari bersama pakar dari psikologis kita yaitu Ibu Amira Zahra. Halo, selamat siang Ibu. Siang, Mbak. Nah, kira-kira gimana nih Bu pandangan dari sisi psikologinya? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Nirwana Sari atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa rasa cemas, khawatir, atau takut itu adalah respon yang normal pada kondisi tertentu. Nah, rasa cemas ini normalnya akan hilang jika faktor pencetusnya juga hilang. Misalnya, Anda nih mau presentasi di kelas, nah terus Anda merasa cemas. Namun setelah presentasi selesai, rasa cemas itu pasti bakal hilang. Karena rasa cemas ini dibutuhkan untuk menjadi motivasi mempersiapkan presentasi tersebut dengan baik dan lancar. Nah, apabila rasa cemas yang dirasakan sangat berlebihan dan muncul di setiap waktu hingga mengganggu aktivitas Anda sehari-hari, hal itu perlu diwaspadai karena bisa jadi hal itu adalah gejala dari gangguan mental. Nah, hal yang perlu kita ingat bahwa hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Jadi banyak nih sebenarnya orang-orang yang merasa bahwa kita nih masih belum baik nih dari orang lain. Jadi kita selalu melihat ke atas dan selalu ingin mengejar orang-orang tersebut. Padahal hal ini nggak perlu nih dilakukan. Dan penting sekali untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masa burnout, terutama di waktu-waktu seperti ini. Nah, pasti semua orang juga pernah kan merasa burnout. Kayak kakak, misalkan kakak pernah nggak sih ngerasain burnout? Pasti dong. Nah, hal ini perlu banget nih kita tahu gimana sih cara mengatasi burnout. Nah, aku punya tips. Yang pertama, kita tuh bisa menceritakan masalah kita yang kita hadapi dengan orang yang kita percaya. Jadi hal itu tuh bisa mengurangi beban hidup kita. Biasanya kalau orang yang nggak meluapkan emosinya itu tuh biasanya dipendam dan malah nyakitin diri sendiri. Benar banget. Jadi makanya penting banget nih untuk sharing cerita kita. Yang kedua, lakukanlah hobi yang kita gemari. Misalkan nonton film, olahraga, masak, atau sekadar santai-santai di Bali gitu. Agak jauh ya. Jauh. Oke, yang ketiga dan yang terakhir nih, bila ada orang-orang yang Anda anggap punya pengaruh buruk, jadi ya namanya ada toxic relationship ya. Jadi mending di cut off Betul, aja. mending kita cut off karena kalau misalkan kita berhubungan dengan orang yang toxic ini akan jadi penyakit. Betul. Dan juga bakal nge-spread negative energy juga, jadi nggak baik begitu. Aku terima kasih Bu Dokter penjelasan yang sangat jelas, rinci dan insightful banget nih untuk remaja yang memiliki permasalahan mental yaitu kecemasan yang berlebih. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Sama-sama Mbak, makasih juga ya udah diundang ke sini. Iya, dengan senang hati. Jadi sobat yang ada di rumah tuh bisa tahu nih gimana pandangan dari psikologisnya dan semoga semua yang kita bahas hari ini tuh menjawab pertanyaan dari Kak Nirwana Sari. Betul, amin. Oke, seru banget nih perbincangan kita pada hari ini. Tapi sayangnya nih sobat nih, keseruan kita dibatasi oleh waktu yang terus berjalan. Gak berasa ya udah 2 jam gue nemenin pagi kalian. Jangan lupa besok Ale bakalan kembali lagi di hari yang sama dan jam yang sama dengan informasi yang update tentunya. Only on 94,40 Almi Radio.